Tahun Baru Islam, Pemkab Goa ajak masyarakat evaluasi diri dan terus melangkah maju. Tahun Baru Islam adalah momen yang tepat untuk menjadi titik evaluasi diri, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah ke depan membawa dampak yang lebih baik dan terukur. Momentum ini sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tekad dalam menjalankan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Beberapa kebijakan dan program telah dijalankan untuk mendukung hal itu, antara lain melalui penerapan BPJS non-cut-off yang mulai berlaku sejak 4 Juni 2025. Selain itu, Pemkab Goa juga tengah mempersiapkan distribusi seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP mulai Juli 2025. Program ini diharapkan meringankan beban ekonomi keluarga dan memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal hanya karena persoalan biaya. Di sektor infrastruktur, tahun ini Pemkab Goa menargetkan pembangunan jalan sepanjang 56 km yang tersebar di berbagai wilayah. Infrastruktur ini akan menjadi penopang aktivitas ekonomi dan konektivitas antar desa. Peringatan Tahun Baru Islam ini juga diisi dengan tausiah oleh Rektor UI Nalauddin Profesor Hamdan Juhanis. Dalam tausiahnya, ia mengingatkan bahwa pergantian tahun dalam kalender Hijriah bukan hanya peristiwa seremonial, tetapi sebuah ajakan untuk merenung dan memperbaiki diri. Tausiah tersebut ditutup dengan ajakan untuk terus memelihara semangat gotong royong dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai panduan dalam menghadapi perubahan sosial dan tantangan zaman. Baru 14 tahun ya, harapan kami berdua adalah masyarakat Kabupaten Goa itu lebih membuka diri, mau bekerja sama, menjadi satu kesatuan dalam artian semangat kolaborasi, semangat berpadu, semangat kegotong royongan itu kita bangun mulai dari sekarang karena kita menginginkan Goa ini semakin maju. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Goa, Darmawang Syamuin, Sekretaris Daerah Kabupaten Goa, Andi Aziz Peter, perwakilan Forkopimda Kabupaten Goa, serta pimpinan SKPD lingkup Pemkab Goa. Dari Kabupaten Goa, Lutfi, iNews melaporkan. Kira-kira bingung nggak sih mau pilih yang mana? Kalau saya sih bingung ya, karena motifnya semua cantik-cantik. Nah, ini adalah tenun sutra khas Wajo yang dibuat dari benang sutra asli. Namun ada juga nih benang dari sutra campuran. Kain-kain indah ini merupakan karya perajin tenun sutra yang berada di Dusun Impa-Impa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sebagian besar warga di kampung ini, terutama perempuan, memang berprofesi sebagai penenun. Alat yang mereka gunakan untuk membuat kain tenun juga masih tradisional. Namun jangan salah, berbagai motif cantik dihasilkan dari alat tradisional ini. Salah satunya yang tengah viral dan banyak dicari adalah motif lagosi. Selain sebagai perajin, banyak juga yang berprofesi sebagai pedagang kain sutra. Mereka memasarkan sarung, kemeja, selendang, hingga gaun pengantin. Walaupun turunannya sama tadi yang itu ada beberapa, ada mungkin 20 motif kuno. Itu kita modifikasi, kita permodern supaya motif-motif yang ada di persutraan Wajo ini tidak monoton. Untuk harga kain yang dibuat dari benang sutra asli dipatok mulai dari Rp250.000 hingga Rp750.000 per meternya. Sementara yang menggunakan benang sutra campuran harganya mulai Rp50.000 per meternya. Gimana nih pemirsa, tertarik untuk mengunjungi dan membeli tenun sutra khas Wajo ini? Tenang saja, jarak menuju lokasi tidak terlalu jauh dari kota Sengkang, yakni hanya berkisar 3 km. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Aymar Sengkang, iNews melaporkan. Deburan ombak disertai tiupan angin sepoi-sepoi menghiasi pantai Batu Losa, salah satu surga tersembunyi di Desa Tapandulu, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Betapa tidak, kawasan wisata alam ini memiliki panorama alam yang sangat memanjakan mata. Air lautnya yang biru, apalagi saat suasana senja jelang matahari terbenam, menjadi daya tarik tersendiri. Pemandangan yang indah semakin membuat pengunjung betah berlama-lama.
Momen ini pun dimanfaatkan untuk relaksasi diri dengan bermain air sambil bersuah foto. Menariknya lagi, tak jauh dari pantai terdapat sebuah pulau kecil dan indah. Pulau diberi nama Pulau SpongeBob karena bentuknya mirip Pulau Bikini Bottom dalam serial kartun SpongeBob SquarePants. Berjarak hanya puluhan meter dari bibir pantai, pulau ini mudah dijangkau saat air laut sedang surut. Yang bikin menarik di pantai ini tuh tempatnya luas, kemudian airnya agak jernih dia dibanding tempat wisata yang lain kayak di sebelum tempat ini di Malawa begitu. Pantai Batulosa berjarak sekira 20 km dari kota Mamuju dan dapat dijangkau menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fendi Christian, Ainus melaporkan. Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, yang berada di atas ketinggian 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut, menyimpan berjuta keindahan alam yang begitu mempesona. Salah satunya puncak Gunung Timbudama, yang terletak tepat di bawah kaki Gunung Mambuliling atau berjarak 3 km dari pusat kota Mamasa. Di sini pengunjung disuguhi pemandangan indah berupa hamparan lembah dan pegunungan yang hijau. Pengunjung juga bisa mengintip kota Mamasa dari balik awan-awan yang seolah seperti berjalan. Sejumlah pengunjung di lokasi ini rata-rata bermalam dengan memasang tenda untuk menunggu datangnya matahari terbit dengan sinar berwarna keemasan. View yang diberikan oleh pemandangan ini juga memanjakan mata di sekitar kita. Kita bisa lihat bahwasannya di Timbudama ini kita disuguhkan oleh pemandangan-pemandangan kota, sawah, dan berbagai pemandangan penduduk desa, rumah-rumah desa, dan lain sebagainya. Untuk menjangkau lokasi ini, pengunjung bisa mengendarai motor dan mobil menuju desa Mambuliling yang jaraknya hanya 1 km dari pusat kota Mamasa. Setelah tiba di desa Mambuliling, masih dibutuhkan waktu trekking atau perjalanan kaki sekitar 50 meter. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Fendi Christian, Ainus melaporkan. Pulau Salisingan adalah salah satu pulau di Kepulauan Bala-Balakang yang menyimpan keindahan alam dan menjadi primadona wisata di Pulau Sulawesi. Untuk sampai di Pulau Salisingan, wisatawan menempuh perjalanan laut dari dermaga Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat selama kurang lebih 12 jam. Tapi perjalanan panjang pun akan terbayar saat sampai di pulau ini dengan kehadiran beberapa spesies penyu di dalam air laut. Para wisatawan dan pengunjung dapat melihat bahkan bisa berinteraksi langsung dengan penyu. Tak hanya penyu, di pulau ini juga terdapat spesies terumbu karang yang memanjakan mata saat berada di bawah air dengan spesies biota laut lainnya. Setelah dagingnya, apa sisiknya? Nah, jual ke Bali. Jual ke Bali. Ini dijual di Bali? Iya, tapi sekarang tidak ada berani. Setelah masuk sudah Mamuju, masuk Sulbar, tidak ada. Di sini ada 2 spesies penyu yang terancam punah lantaran para pemburu penyu dari Pulau Bali dan Madura datang mengeksploitasi untuk mengambil cangkangnya. Meski menyisakan 3 spesies penyu seperti penyu belimbing, penyu hijau, dan penyu sisik, namun pulau ini telah menjadi area kawasan konservasi perlindungan dan pelestarian terumbu karang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Wir, Ainus. Jelang sore hari, banyak warga memadati pesisir pantai Mati Rotasi di Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Mereka sengaja datang ke lokasi ini untuk menikmati indahnya matahari terbenam dari bibir pantai. Selain duduk santai di bebatuan, pengunjung yang membawa anak bisa mengajak mereka bermain di hamparan pasir putih. Mata pengunjung akan dimanjakan indahnya warna laut di kala senja dan perahu nelayan yang lalu lalang layaknya lukisan. Tak ayal, suasana ini membuat betah para pengunjung berlama-lama di pinggir pantai. Keindahan sunset di pantai Mati Rotasi banyak dimanfaatkan sejumlah kalangan muda-mudi untuk bersuah foto. Sedang menikmati sunset dan melihat warga-warga di sekitar pantai. Foto-foto disimpan di story, video-video.
Pada libur akhir pekan, Pantai Mati Rotasi banyak dikunjungi warga setempat maupun dari luar kota. Pasalnya lokasi pantai ini tergolong strategis, membentang di sebelah barat kota Parepare. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nusaida Sirajuddin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, menyampaikan kepada seluruh masyarakat warga Kota Makassar terkait dengan kewaspadaan COVID-19. Beberapa negara di Asia dan beberapa daerah di Indonesia penyebaran COVID-19 sudah ada. Olehnya itu, masyarakat Kota Makassar jangan panik dengan situasi ini. Mari kita menerapkan pola PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, memakai masker bila ada gejala seperti flu, batuk, dan demam, dan menggunakan masker pula di tempat-tempat keramaian, selalu olahraga, istirahat yang cukup, dan konsumsi makanan yang bergizi. Dengan meningkatkan kewaspadaan, kita bisa bersama-sama menekan angka penyebaran COVID-19 yang ada di Kota Makassar. Mulyaki untuk semua warga Kota Makassar. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat serudal terluka. Palestina diparkir, pembunuh ayam karena non halal. Inti Jakarta, Kemayoran. iNews sore setiap hari di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Eskrim Polri, sama politisi Turkulu isian memeriksa kejelasan rudal yang menarupsi Gunung Wotobi Karungan. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari di iNews Prime. Eksekusi percikan api, isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi, Undang-undang Gerbekan, kritikan Soekarno di Jawa Barat, lengkapinya jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam Kita menerobos gerbang karena diduga retret 11 meter persegi berbudaya. Ramai DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama beda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghimbau kepada seluruh masyarakat warga Kota Makassar tentang pentingnya kewaspadaan terhadap penyakit leptospirosis. Penyakit leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat menular melalui air yang tercemar dengan urin hewan, terutama tikus. Penyakit ini sering muncul setelah banjir atau ada genangan air. Gejalanya meliputi demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, mata kuning, badan lemas, mual, hingga bisa terjadi gangguan ginjal dan hati. Segera periksakan diri ke layanan kesehatan terdekat yang ada di wilayah masing-masing. Mari kita cegah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, deteksi dini bisa menyelamatkan nyawa. Mulyaki untuk semua warga Kota Makassar. Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. apakah lurus benarkahnya lapak perkara? Emang terlalu kalian yang so jagoan membuat saya untuk mengeluarkan pernyataan sebagai alumni UGM, Mas. Bukan pencitraan saya rasakan. Sehingga analisis paham nggak? Jawab pertanyaan saya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Setelah Background TNI mengupayakan fundamental persoalan politik pemerintahan, ini konyol, ada keanehan dalam silakan aja, sekiranya nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ini Pak Prabowo batuk, menghindar tamu udah tahu maknanya apa. Bapak anak itu apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan, oke. Udahlah. Saya Anisha Dasik. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Malah petaka itu ibu ya kecil. Cak noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih bro. Saya Arlista Hadi. Inilah iNews File. Only on iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nusaida Sirajuddin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, menyampaikan kepada seluruh masyarakat warga Kota Makassar terkait dengan kewaspadaan COVID-19. Beberapa negara di Asia dan beberapa daerah di Indonesia penyebaran COVID-19 sudah ada. Olehnya itu, masyarakat Kota Makassar jangan panik dengan situasi ini.
Mari kita menerapkan pola PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, memakai masker bila ada gejala seperti flu, batuk, dan demam, dan menggunakan masker pula di tempat-tempat keramaian, selalu olahraga, istirahat yang cukup, dan konsumsi makanan yang bersih. Dengan meningkatkan kewaspadaan, kita bisa bersama-sama menekan angka penyebaran COVID-19 yang ada di Kota Makassar. Mulyaki untuk semua warga Kota Makassar. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa, dari Presiden, Wakil Presiden, hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 1 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghimbau kepada seluruh masyarakat, warga Kota Makassar, tentang pentingnya kewaspadaan terhadap penyakit leptospirosis. Penyakit leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat menular melalui air yang tercemar dengan urin hewan, terutama tikus. Penyakit ini sering muncul setelah banjir atau ada genangan air. Gejalanya meliputi demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, mata kuning, badan lemas, mual, hingga bisa terjadi gangguan ginjal dan hati. Segera periksakan diri ke layanan kesehatan terdekat yang ada di wilayah masing-masing. Mari kita cegah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, deteksi dini bisa menyelamatkan nyawa. Mulyaki untuk semua warga Kota Makassar. Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Buat saya untuk menganalisa. Pertanyaan sulit Mas. Rakyat bersuara. Drone TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keaneh. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Malapetaka itu ibu. Udah darah. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Live. Only on iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nusaidah Sirajuddin Menkes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, menyampaikan kepada seluruh masyarakat warga Kota Makassar terkait dengan kewaspadaan COVID-19. Beberapa negara di Asia dan beberapa daerah di Indonesia penyebaran COVID-19 sudah ada. Olehnya itu, masyarakat Kota Makassar jangan panik dengan situasi ini. Mari kita menerapkan pola PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, memakai masker bila ada gejala seperti flu, batuk, dan demam, dan menggunakan masker pula di tempat-tempat keramaian, selalu olahraga, istirahat yang cukup, dan konsumsi makanan yang bersih. Dengan meningkatkan kewaspadaan, kita bisa bersama-sama menekan angka penyebaran COVID-19 yang ada di Kota Makassar. Mulyaki untuk semua warga Kota Makassar. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Inilah iNews dan salam olahraga. Berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Strategi. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghimbau kepada seluruh masyarakat warga Kota Makassar tentang pentingnya kewaspadaan terhadap penyakit leptospirosis. Penyakit leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat menular melalui air yang tercemar dengan urin hewan, terutama tikus. Penyakit ini sering muncul setelah banjir atau ada genangan air. Gejalanya meliputi demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, mata kuning, badan lemas, mual, hingga bisa terjadi gangguan ginjal dan hati. Segera periksakan diri ke layanan kesehatan terdekat yang ada di wilayah masing-masing. Mari kita cegah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, deteksi dini bisa menyelamatkan nyawa. Mulyaki untuk semua warga Kota Makassar. Air terjun dengan ketinggian lebih dari 200 meter ini salah satu air terjun yang ditawarkan alam pegunungan Kuarles Mamasa di Desa Ulu Mambi, Bambang Mamasa, Sulawesi Barat. Air yang keluar dari puncak gunung mengalir deras layaknya air yang jatuh dari langit. Udaranya yang sejuk dengan suara gemuruh membuat para pengunjung betah dan ingin berlama-lama menghabiskan waktu di tempat ini. Air terjun Sambambo berjarak sekitar 30 km dari ibu kota Kabupaten Mamasa. Setibanya di Desa Ulu Mambi, pengunjung harus berjalan kaki sejauh 1,5 km menyusuri lereng gunung dan hutan yang masih asri. Keindahan yang ditawarkan tak hanya pada air terjun Sambambo, namun alam sekelilingnya pun sangat menarik. Mantap, bagus, indah ya. Tapi bagaimana perjalanan ke sini? Menyenangkan dan menantang. Luar biasa bedanya ya. Terletak di lereng pegunungan di antara bebatuan besar serta dikelilingi hutan yang masih asri, menjadikan air terjun Sambambo sebuah perpaduan dekorasi alam yang indah. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan. Pulau Buton di Sulawesi Tenggara tidak hanya kaya dengan wisata bahari saja, tetapi juga wisata goa. Salah satunya Goa Wamose yang terletak di Desa Benteng, Kecamatan Lasalimu. Dari Desa Benteng, pengunjung harus berjalan kaki sekitar 500 meter mencapai pintu goa. Memasuki goa yang terletak di atas bukit ini, pengunjung akan disambut ribuan kelelawar. Keindahan Goa Wamose dihias dengan batuan dan jalur yang berkelok. Konon, zaman dahulu kala, goa ini merupakan tempat persembunyian raja beserta masyarakat dari kejaran musuh. Iya. Jadi ceritanya kita berkunjung di sini karena dapat berita dari warga bahwa ada goa yang katanya banyak sekali kelelawarnya di dalam. Jadi kami datang di sini untuk melakukan observasi juga. Di Goa Wamose, pengunjung juga bisa bersuah foto dengan memanfaatkan sinar matahari yang masuk melalui celah goa. Nah, jika Anda tertarik berkunjung ke Goa Wamose, Anda bisa dipandu oleh warga sekitar. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Warga Buton, Sulawesi Tenggara memiliki wisata alam unik yang berbeda dari wisata lainnya. Ya, wisata alam ini bernama Telaga Udang Merah. Di telaga kecil yang berjarak 57 km dari pusat ibu kota Kabupaten Buton ini, hidup ribuan udang kecil berwarna merah marun yang merupakan udang endemik Sulawesi. Untuk berinteraksi dengan udang ini, pengunjung cukup mencelupkan kaki ke air. Alhasil, udang-udang itu pun akan mendekat dengan sendirinya. Nah, udang yang dikenal dengan nama Cardinal Shrimp atau dalam bahasa Latin Caridina denerli merah ini dipercaya dapat menyembuhkan sejumlah penyakit. Daya tariknya yang ada di dalam telaga ini
hanya udang merah. Dan udang merah yang ada di telaga ini sangat dikeramatkan oleh masyarakat adat. Tadi tuh kenapa kaki dikasih di air itu? Terapi. Udang merah iya digigit-gigit gitu kayak rasa digigit semut. Udang merahnya banyak? Banyak. Bagi warga desa Mopaan, udang merah ini dikeramatkan sehingga tidak boleh diambil dan dibawa pulang, apalagi dimakan. Makanya hingga saat ini udang merah tetap terjaga karena dibiarkan hidup liar. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Indonesia memiliki banyak kekayaan alam, salah satunya di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yakni air terjun Tirta Rimba yang menggugah keindahan mata. Bagaimana tidak, air terjun ini terletak di tengah hutan kota dan dihiasi pemandangan hijaunya pepohonan. Di sini Anda bisa merasakan kesejukan air yang masih alami. Selain itu, Anda juga bisa menguji adrenalin dengan memanjat tebing setinggi 12 meter dan melompat ke dalam air terjun. Nah, bagi Anda pecinta swafoto, bisa mengabadikan momen dari setiap sudut air terjun Tirta Rimba. Namanya air terjun Tirta Rimba, di mana selain pada menarik, wisata alam ini juga memiliki akses yang sangat mudah. Air terjun yang terindah yang sudah saya lewati banyaknya air terjun. Air terjun Tirta Rimba berjarak 12 menit dari Kota Bau-Bau. Akses masuknya pun mudah karena air terjun berada tepat di samping area parkir. Pengunjung hanya dikenakan tarif sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan.